Hai semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Guys, ini channel baruku. Cialah, channel baru. First time ya, baru pertama kali mau bikin konten. Mudah-mudahan kalian suka. Ini aku mau ceritain tentang Desa Cibendung. Desa Cibendung itu di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Yang nggak tahu searching aja ya, boleh. Langsung aja. Jadi di sini aku mau cerita tentang Desa Cibendung. Desa Cibendung itu adalah desa kelahiranku sendiri, Desa Cibendung. Itu letaknya ada di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, provinsinya Jawa Tengah. Itu. Nah, kenapa aku pengen banget ngejelasin atau menceritakan Desa Cibendung? Itu yang pertama karena desaku sendiri paling utama ya, karena desa kelahiran atau tanah kelahiran gitu. Jadi ingin bercerita, ingin menjelaskan bagaimana Desa Cibendung itu atau seperti apa supaya teman-temanku di luar sana atau yang belum berteman juga mengetahui Desa Cibendung itu seperti apa gitu. Jadi aku di sini bercerita setahu pengetahuan aku sendiri dan sedikit juga search di Wikipedia sumbernya begitu ya. Jadi tidak 100% atau tidak pure dari pengetahuanku sendiri, melainkan aku dari beberapa dari Wikipedia juga yang ada di Google gitu. Mungkin sedikit ada cuplikan tentang Desa Cibendung ya. Boleh nanti aku kasih tahu ya sedikit cuplikannya seperti apa Desa Cibendung, seperti gapuranya dan lain-lain gitu ya. Nanti aku kasih tahu. Atau mungkin sekarang aja kasih tahu ya. Nah, itu sedikit cuplikannya, sedikit aja. Nanti sebagiannya atau lebih luasnya seperti apa aku kasih tahu juga supaya penjelasannya juga lebih masuk atau yang kalian bayangkan itu lebih masuk juga begitu ya. Nah, di sini aku langsung aja ngasih tahu buat kalian. Cibendung atau Desa Cibendung itu adalah sebuah desa ya. Secara geografis itu terletak di bagian barat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan terletak sekitar kurang lebih 50 km dari arah Cirebon, Jawa Barat ke Tenggara. Kemudian 40 km juga dari Brebes, Jawa Tengah ke arah barat daya, atau 20 km dari Losari, Jawa Tengah. Begitu. Kemudian Desa Cibendung itu masuk ke wilayah Kecamatan Banjarharjo yang tadi aku sebutin di awal. Masuk ke Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemudian di sana di Desa Cibendung itu juga ada beberapa desa yang terdekat begitu ya. Di Desa Cibendung itu, sekitar Desa Cibendung itu ada, sebelah timur itu ada Cikakak, Desa Cikakak, kemudian ada Karangmaja, Tiwulandu, dan kesana laginya nanti ada Cigadung, Beber, Cihaur kesana ke timur begitu ya. Dan yang sekitar di arah baratnya itu ada Singkup, Desa Tonjong, Gandol, itu Jawa Barat masuknya begitu. Mungkin nanti aku juga bakalan menceritakan juga desa-desa sekitar di Desa Cibendung supaya kalian tahu begitu ya, seperti apa asal usulnya atau seperti apa ceritanya untuk desa-desa sekitar di Desa Cibendung gitu. Nanti aku
Mungkin nanti aku akan ceritain buat kalian supaya kalian tahu gitu. Nah, lanjut lagi, itu sedikit pembahasan tentang Desa Cibendung ya, untuk secara geografis, secara generalnya. Lanjut ke tentang bahasa dan budaya untuk Desa Cibendung. Nah, bahasa yang digunakan sehari-hari itu sendiri itu adalah bahasa Sunda. Tapi bahasa Sundanya bukan bahasa Sunda halus ya, melainkan Sundanya Sunda Sunda tengah-tengah, apa sih namanya ya? Pokoknya Sundanya itu nggak yang halus kayak Sunda asli gitu, karena Desa Cibendung itu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat begitu. Jadi bahasa komunikasi sehari-harinya itu udah pakainya bahasa Sunda. Seperti itu. Seharusnya Desa Cibendung itu kan masuknya ke Brebes, Jawa Tengah. Jadi komunikasinya itu seharusnya bahasa Jawa. Tetapi karena desaku ini adalah perbatasan, itu pure atau 100% itu menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, kamu orang mana? Orang Brebes, Jawa Tengah. Oh, bisa bahasa Jawa dong? Enggak bisa. Itu sangat disayangkan pemirsa. Jadi ngomongnya tuh lebih ke bahasa Sunda gitu. Jadinya aneh. Jadi orang-orang yang nggak tahu itu aneh. Kok bahasa Sunda sih ngomongnya? Padahal kan Desa Cibendung itu masuknya ke Brebes, Jawa Barat. Seharusnya kan ngomongnya bahasa Jawa. Makanya di sini aku mau bercerita gitu, supaya kalian paham itu tidak semua daerah yang masuk ke daerah Jawa itu bahasa atau komunikasi sehari-hari itu bahasa Jawa. Dikarenakan ada beberapa desa, mungkin di luar sana juga banyak desa perbatasan itu ngomongnya itu lebih ke lebih ke komunikasi yang lain begitu. Komunikasi. Seperti itu guys. Budaya yang masuk itu atau yang berkembang di Desa Cibendung itu berasal dari kebudayaan Jawa Barat begitu. Seperti bahasanya itu mengacu ke Jawa Barat, lebih ke mengacu ke Jawa Barat bahasa Sunda. Termasuk kebudayaannya juga. Kebudayaannya itu lebih ke kebudayaan Jawa Barat. Itu seperti budayanya itu atau sistem adat istiadat ya, atau tradisi begitu ya. Itu umumnya di desa aku itu atau di Desa Cibendung itu tradisinya itu seperti ada contohnya itu seperti seserahan, kemudian ngabesan, lalu nganteran wedang, talitian, begitu, jaipongan, wayang golek, calung gitu, dan lain-lainnya begitu. Jadi untuk budayanya pun lebih ke Jawa Barat begitu. Jadi kalau misalnya ada Desa Cibendung ini kalau misalnya menikah begitu ya, menikah itu tuh pakaian adatnya itu adat Sunda, pakainya siger begitu. Padahal kan kita desanya masuknya ke wilayah Brebes, Jawa Tengah begitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada jatuh guys. Jadi kalau misalnya ada pernikahan itu pakaiannya itu pakaian Sunda, pakainya siger begitu. Kalau Jawa kan ini ya, apa sih namanya yang khas Jawa gitu ya, pokoknya gitu. Jadi pakainya siger, lebih ke Jawa Barat untuk adat istiadatnya atau tradisinya seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk bahasa dan budaya ya yang digunakan di Desa Cibendung atau yang ada sampai saat ini di Desa Cibendung. Mungkin kalau ada ya kesalahan bisa dikasih penjelasan lagi, bisa aku di komen atau bisa ditambahkan lagi, atau mungkin ada kesalahan juga aku minta maaf begitu ya, karena yang setahu aku seperti itu. Untuk pekerjaan ya atau mata pencaharian penduduk atau masyarakat Desa Cibendung ini, dalam bidang pekerjaannya itu penduduk Desa Cibendung atau desaku ini dikatakan heterogen guys. Heterogen itu kenapa?
Karena berdasarkan kenyataan yang ada, mereka tidak hanya bekerja di satu sektor pekerjaan saja begitu ya, melainkan di berbagai sektor seperti itu. Sebut saja sektor konstruksi, pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk pekerjaan atau mata pencarian mereka itu lebih dominan atau lebih banyak itu sektor konstruksi. Bahkan penduduk atau masyarakat desa Cibendung ini mereka itu perantauan. Jadi bekerja konstruksi atau bekerja ke luar kota, bahkan ada yang keluar provinsi. Seperti itu, guys. Jadi kalau dipresentasikan itu penduduknya itu 35% banding 65. 35% banding 65%. Jadi 35% itu stay atau minoritas ya, yang tinggal atau stay di desa begitu ya. 65%-nya itu adalah perantau. Jadi mereka mencari pekerjaan keluar kota atau bahkan ada juga yang keluar provinsi untuk mencari nafkah, dan mereka bekerja itu rata-rata yang perantauan itu ada yang menjadi kuli bangunan begitu ya, konstruksi, kemudian ada juga yang menjadi tenaga pengajar atau pendidik begitu ya, di keluar kota atau keluar provinsi dan lainnya seperti itu. Presentasinya itu lebih besar ke perantau atau keluar kota, bahkan keluar provinsi. Bahkan ada juga penduduk desa Cibendung ini yang mendapatkan jodohnya atau pasangannya itu dari luar kota atau dari luar provinsi begitu, karena mereka dari dulu memang tradisi atau pekerjaannya itu memang dari dulu itu perantau untuk menstabilisasi kembali perekonomian begitu, karena zaman dahulu kala itu tidak semua atau belum semua penduduk desa Cibendung ini merantau begitu. Jadi begitu ada yang sudah merantau dan kemudian ekonominya itu sedikit lebih stabil, jadi rata-rata atau hampir semuanya itu merantau begitu. Dan sampai saat ini merantau. Termasuk orang tuaku juga merantau, guys. Jadi desa Cibendung ini atau penduduk desa Cibendung ini banyak sekali yang merantau ke daerah Aceh, Banda Aceh, di sana di ujung ya, Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Termasuk orang tuaku juga ada di sana sekarang di Banda Aceh. Bahkan orang Cibendung itu banyak sekali di sana gitu, guys. Jadi mungkin kalau misalnya kita kumpulkan penduduk desa Cibendung yang ada di Banda Aceh itu banyak sekali. Seperti itu, guys. Jadi memang tujuannya itu menstabilkan perekonomian. Kita lanjut pembahasannya. Ini tentang desa Cibendung ini kan panjang dan lebar ya. Jadi mungkin nanti akan dibagi beberapa part gitu. Ada part 1, part 2, part 3 gitu. Jadi supaya videonya jadi banyak, guys. Gitu. Aku bercerita begitu ya, nanti ditambahkan ada sedikit cuplikan, ada sedikit dokumentasi atau keadaan desa Cibendung saat ini seperti apa. Nanti aku akan kasih videonya sedikit yang aku ambil di sore hari. Aku akan kasih tunjuk ke kalian begitu ya, keadaan di desa Cibendung yang mungkin yang saat ini nonton itu udah lama sekali nggak pulang ke kampung halaman di desa Cibendung. Mungkin kalian kangen, boleh ditonton. Nanti aku akan kasih videonya sedikit suasana di desa Cibendung di sore hari.
lanjut kita ke bagian atau tentang makanan khas ya. Jadi setiap daerah atau setiap desa itu pasti mempunyai makanan khas ya, ciri khasnya itu dari makanannya. Jadi di desa Cibendung ini makanan khas atau makanan khas hampir sama dengan daerah lainnya, terutama yang ada di Jawa Barat begitu. Jadi Cibendung juga terkenal memiliki makanan khas tradisional yang cukup enak, delicious. Yaitu apa tahu? Kalian tahu apa makanan khas Cibendung? Loto. Kok ketawa sih ya? Loto. Nggak tahu sih loto sebenarnya asli Cibendung apa. Kalian tahu loto? Loto itu, mohon maaf ya, ini sedikit sensor begitu. Loto itu seperti kotoran, guys. Tapi itu tuh enak banget. Loto itu makanan bahan dasarnya itu dari daun talas. Jadi daun talas itu ditumbuk, kemudian dikasih bumbu atau rempah-rempah begitu ya, kemudian ditaruh di atas daun pisang jadi seperti pepes begitu, memanjang, dan kemudian dikukus. Kalau bahasa Sundanya mah disepan. Nah, panci, nah hawu guys. Dikukus begitu ya. Nah, itu loto namanya. Tapi nggak tahu ya itu asal mulanya itu dari daerah mana begitu. Tapi kalau di Wikipedia di sini dituliskan makanan khas itu tidak ada loto di sini. Padahal loto dari Cibendung. Teuing kita tak apal orang mah guys. Tapi kalau di sini, kalau di Wikipedia itu disebutkan makanan khasnya itu adalah rangginang, mirong guys, mirong ada mirong lauk, mirong tempe, kemudian di sini sorabi, apem, wajit, jawada, urap gori, celem sabrang. Itu yang ada. Itu semua makanan yang ada pada saat ada hajatan, itu tuh makanan khas desa Cibendung semua tuh. Urap gori, celem sabrang, orek tempe, peyem ketan, peyem cape, dan masih banyak lagi. Mungkin itu beberapa makanan yang aku sebutin itu. Ada juga memang khasnya itu dari daerah Jawa Barat ada juga begitu. Cuman lebih spesifikasinya itu makanan khas dari Cibendung itu aku nggak tahu ya apa. Karena kalau rangginang itu dari Jawa Barat juga ada. Cuman asal usul makanan itu nggak tahu awalnya itu dari mana, itu aku nggak tahu. Mungkin kalau yang tahu boleh ditambahin atau komen begitu ya. Tapi setauku loto Cibendung. Nah, fun fact ya guys, ini loto ini itu nggak ada sama sekali yang ngejual. Bahkan di warung makan di desaku atau di desa sekitar pun nggak ada yang jualan loto. Itu udah nggak ada, dan itu tuh udah hampir punah guys. Aduh. Bukan hampir punah, emang nggak ada yang jualan loto. Kalian bisa coba, dan aku search juga di Google, itu makanan loto itu nggak muncul juga, maksudnya nggak muncul banyak gitu loh, nggak muncul banyak gambarnya itu nggak muncul banyak. Mungkin nih kayak gini nih, loto ini kayak gini guys. Mungkin yang tahu loto itu bisa tanya ke orang tua kalian atau ke nenek kalian begitu ya, atau yang mungkin orang Cibendung asli atau yang di sekitaran desa Cibendung boleh tanya ke orang tua kalian atau ke nenek kalian. Loto pasti tahu, soalnya aku pernah dimasakin loto sama mamaku. Itu tuh enak karena bahan dasarnya itu cuma satu, dari daun talas. Enak guys, enak. Kita masuk ke bagian intinya, ke bagian inti ya. Nah, di sini aku langsung aja menjelaskan tentang sejarah nama di Cibendung. Nama Cibendung ini atau sejarah Cibendung ini mengacu kepada kata ci. Awalannya kan ci ya, yang berarti ci itu artinya adalah air, lebak, kali atau sungai. Ci. Begitu. Jadi rata-rata
untuk nama-nama desa atau daerah di daerah Jawa Barat itu mau awalannya Ci ya. Cibendung, Cikakak, Cijangkelok, Ciberem, Cikoneng, Cideng, Ci, awalannya Ci. Itu pasti daerah-daerah yang dari daerah Jawa Barat kebanyakan ya. Nah ini Cibendung, ini karena desanya itu perbatasan ya, perbatasan dengan Jawa Barat, dan bahasa dan budayanya juga mengacunya ke Jawa Barat begitu ya. Jadi namanya pun ngikutin ke Jawa Barat juga gitu. Jadi Ci itu artinya air lebak begitu ya. Dan bendung itu artinya membendung. Jadi nama Cibendung itu adalah lebak atau air yang dibendung begitu. Makanya di desa Cibendung atau di desaku ini ada bendungan guys, ada bendungan begitu. Nanti aku akan kasih videonya untuk bendungan untuk bendungan, suasana bendungan itu seperti apa. Yang dibendung itu yaitu dari Lebak Citamiang dan Kibairah yang letaknya di lokasi Balong atau sebelah barat desa Cibendung. Jadi sekarang ini yang akhirnya disebut Cibendung begitu, karena adanya asal usul lebak tersebut atau air tersebut begitu ya. Balong dulu itu tempat pemandian umum. Dulunya tuh tempat pemandian umum yang airnya tuh jernih dan bagus pemandangannya, Balong. Atau kalau sekarang itu sebutannya di desaku tuh Sinyur guys. Sinyur itu dulu airnya bersih banget, bahkan orang-orang pada mandi dan nyuci di situ, nyuci baju, mandi itu di situ. Nanti aku kasih tahu ya pemandangannya seperti apa ya untuk Balong atau Sinyur itu sendiri. Dulu namanya Balong atau mungkin zaman dulu sebutannya tuh banyak sekali ya. Kalau yang sebutan sekarang itu yang aku tahu itu Sinyur desaku, atau mungkin ada juga yang yang menyebutkannya lain, itu aku nggak tahu juga sih. Sebenarnya nama desa atau nama Cibendung itu banyak banget ya asal usulnya yang ngomong begitu ya. Mungkin nanti aku coba bakalan tanya lebih pasti lagi nama Cibendung itu dari mana, atau sebelumnya itu apakah ada nama lain selain Cibendung begitu. Mungkin nanti akan aku tanya ke sesepuh yang ada di desa Cibendung ya begitu. Tapi kalau di sini, kalau menurut Wikipedia, awal mula desa Cibendung itu kisah panjang perpindahan desa sebelumnya. Jadi sebelum adanya desa Cibendung itu tuh ada namanya desa Cimelati yang berpindah tempat lagi dinamai desa Karangsari. Kemudian berpindah lagi dari desa Karangsari menjadi ke desa Cibendung begitu. Jadi bukan ujug-ujug ada begitu ya, desa Cibendung itu bukan ujug-ujug ada, melainkan desa perpindahan begitu. Dan ini nanti akan aku ceritain bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana nanti di sana ada masa penjajahan Belandanya, karena di desa aku itu ada masa penjajahan Belanda itu sampai ke desa Cibendung itu sampai. Buktinya peninggalan Belanda itu ada, itu bendungan. Peninggalan Belanda itu bendungan. Jadi pada masa penjajahan Belanda itu di tahun 1901 itu sudah ada di desa Cibendungku tuh sudah ada. Jadi mereka mulai pada saat masa penjajahan Belanda itu mereka membangun bendungan tersebut begitu guys. Ini nanti akan aku jelaskan bagaimana proses pembangunannya seperti apa di desa Cibendung itu pada masa penjajahan Belanda begitu. Kemudian pada masa agresi militer Belanda, masa pembangunannya seperti apa sampai berdirinya
sampai berdirinya sekolahan-sekolahan di Desa Cibendung dan masjid atau tempat beribadah juga di Desa Cibendung begitu ya. Itu panjang sekali dan nanti mungkin aku bakalan lanjut di part 2. Karena Desa Cibendung ini memang apa ya, banyak peninggalan Belanda, tidak banyak sih, tapi memang nyata ada peninggalan Belanda itu bendungan yang ada sekarang dan masih terjaga bersih sampai sekarang itu peninggalan Belanda begitu.